Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, warga jemaat yang mengikuti siaran ibadah di rumah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena kasih sayangnya dan penyertaannya kepada kita, sehingga kita ada bersama dalam persekutuan ibadah Paskah Minggu ke-7, dengan tema Berkat Kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya mohon perhatian untuk sebuah pemberitahuan dari majelis jemaat bahwa ibadah Hari Raya Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 jam 6 WIB. Liturgi ibadah akan dipersiapkan oleh majelis jemaat. Ibadah Minggu pagi ini 24 Mei 2020. Pemimpin ibadah Pendeta Nikolas Matruti STH, Majelis Piket UIK Betania. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Minggu di pagi ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang bersuka sekali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah kita dan mari kita berbakti kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 123 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai bertepuk tangan dan tari dan kata-kata selanjutnya. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang telah melakukan tindisan dan beban di Israel. Itu biasa, turutlah juga bertelut di depannya yang berkuasa. Nyanyikan sujud, nyanyikan gak kepadanya yang firman-Nya benar dan
dan kasih-Nya besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan bagi kita sekalian di saat ini yang berkata-kata kepada kita semua. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada saudara-saudara sebagai umat Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan hukum Tuhan ini, tetapi kita mau menyimpan dalam kehidupan kita dan melakukannya hari demi hari. Amin. Jemaat dimundur kembali. Jemaat Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2 untuk mengamini pengakuan dosa, dan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama untuk mengamini pemberitaan keampunan. Saudara-saudara umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang terluput daripada belenggu dosa di dunia ini. Setiap saat kita melakukan pemberontakan kepada Allah, pemberontakan kepada sesama kita. Dalam rumah tempat pengasihan, Allah membuka tangan untuk mau menerima segala pengakuan dosa kita secara jujur di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baik bagi kami dikala kami tidak baik bagi Engkau. Di dalam pola pikir, tutur kata, pandangan dan perbuatan kami. Banyak hal yang kami buat menyakiti hati Tuhan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari sepanjang hidup ini ya Allah. Kami tidak mampu untuk melawan dosa itu dalam kejasmanian kami. Iman kami selalu menjadi ciut atau kecil dikala tawaran-tawaran dunia ini hadir untuk menjauhkan diri kami dari Tuhan, untuk menjauhkan diri kami dari firman-Mu. Acap kali kasih itu hanya sebatas ungkapan kata-kata dan tidak melahirkan perbuatan yang nyata dengan kasih itu. Tuhan, hamba-Mu memohon di dalam kondisi yang menakutkan ini, janganlah Engkau menimpakan murka-Mu, tetapi oleh pengakuan yang jujur yang tulus dari hati setiap umat, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah-rumah, Engkau mengelurkan pengasihan-Mu. Angkat beban dosa itu Tuhan, dan tahirkan mereka hanya dalam kasih Yesus yang Engkau utus menjadi pendamai, menjadi jembatan emas, menjadi anugerah sempurna yang Allah berikan kepada kami dan sisi dunia ini. Inilah permohonan kami. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Di depan mata
Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa barang apa yang membuat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dalam nama-Ku, sambil senantiasa mengucap syukur kepada Bapa-Ku di surga. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Sudah tiba di Sani. Kelima, keluarga
Yesus sebagai sumber segala berkat yang selalu Engkau curahkan dalam kepelbagaian hidup kerja usaha kami, inilah persembahan umat-Mu yang telah mereka kumpulkan di tangguk-tangguk maupun yang telah mereka kumpulkan di rumah-rumah tempat mereka beribadah. Allah memberkati semua persembahan ini dalam kekudusan-Mu, supaya kepenuhan-Mu terjadi di rumah Tuhan. Hamba secara khusus berdoa atas pengucapan syukur keluarga yang telah dibacakan, oleh karena kasih tuntunan penyertaan Tuhan, oleh karena mereka bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan, biarlah pengucapan syukur dari umat-Mu ini senantiasa berkenan di hadapan altar-Mu yang kudus, diterima oleh Engkau, supaya tuntunan kasih penyertaan dan umur panjang Tuhan akan limpahkan kepada mereka semua yang hari ini mengucap syukur kepadamu. Berkati semua warga jemaat yang oleh karena kelebihan mereka membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang. Tuhan, setiap warga jemaat juga yang membantu gerejamu dengan caranya sendiri, Engkau tilik, Engkau berkati. Berkati bendahara jemaat yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan mengelola persembahan umat ini. Hidupnya, usaha kerjanya dilihat oleh Tuhan, supaya tanggung jawab yang kecil yang Tuhan percayakan bagi dia, kelak Tuhan akan mempersiapkan hal yang besar bagi dia. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan umat-Mu, pengucapan syukur dari umat-Mu serta persepuluhan dari umat-Mu yang hamba bawa di meja altar-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu. Pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Juga Lukas berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga atau Yesus terangkat ke sorga. Dalam Injil-Injil sinoptis tidak ada Injil lain yang berbicara soal kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan fakta iman yang sulit untuk diterima dengan akal kita. Sebab Yesus menggenapi apa yang dijanjikan oleh Bapanya ketika ia diutus ke sorga, dari sorga ke dunia. Yesus ketika menyelesaikan segala tanggung jawabnya di dunia, ia kembali kepada Bapanya di sorga dengan cara yang harus dilihat dengan iman percaya. Bagaimanakah mungkin seorang manusia biasa dapat terangkat dengan tiba-tiba? Saudara-saudara, ada orang yang bisa terangkat atau manusia yang bisa terangkat karena dia dibantu dengan alat. Seperti pesawat yang kita bisa terbang ke angkasa. Tetapi cerita tentang kebangkitan Yesus ini sangat berbeda. Bapanya di sorga menjemput dia dengan cara yang sangat ajaib di mata manusia yang lemah. Memang apa yang disampaikan oleh Injil Lukas agak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam kisah para rasul, tentang bagaimana murid-murid mengantar kepergian kenaikan Yesus ke sorga. Dia berjanji untuk menyuruh murid-muridnya, tunggulah aku di Yerusalem, karena aku akan datang dengan cara yang berbeda untuk memperlengkapi kamu. Apa yang dikatakan oleh Injil Lukas, angkat tangan dan memberkati mereka, adalah bagian dari tanggung jawab yang Yesus berikan kepada ke-12 murid itu. Supaya apa? Supaya Injil Tuhan, berita baik, euangelion, kabar sukacita itu tidak hanya berhenti ketika Yesus terangkat ke surga, tetapi menjadi tanggung jawab rasul-rasul untuk menyampaikan berita itu.
Dan ini makna kenaikan Yesus ke surga yang perlu kita renungkan. Yesus berjanji bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Ketika nafiri Allah berbunyi. Apa yang perlu kita renungkan dari makna kenaikan Yesus ke surga dari pembacaan Injil Lukas ini? Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 ini. Yang perlu kita renungkan adalah Yesus memberkati kita. Yesus mengangkat tangan dan memberkati para murid-muridnya. Sama juga dengan Yesus mengangkat tangan dan memberkati saya dan saudara-saudara yang hidup pada zaman ini. Yang paling perlu kita renungkan adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang harus terus memberitakan Injil Tuhan itu. Ini yang perlu kita renungkan. Apalagi di tengah-tengah penyebaran virus corona yang begitu menakutkan. Gereja dilarang untuk berkumpul banyak-banyak beribadah. Apakah Injil Tuhan itu juga ada di diri manusia? Apakah Injil Tuhan itu akan hidup di dalam diri umat Tuhan yang sekarang ini mungkin berdiam di rumah-rumah mereka? Dan bagaimana mereka melanjutkan Injil itu kepada dunia, kepada orang banyak? Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga merupakan berkat tersendiri bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Sebagaimana perkataan dari Injil Matius tadi, Injil Lukas 24 tadi, bahwa dia mengangkat tangan dan memberkati para murid-murid itu. Itu berkat tersendiri. Yang juga kita lihat bagaimana respons para murid itu. Mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul dalam bait Allah dan terus memuliakan Allah. Ini dua hal penting dalam pembacaan kita. Mereka kembali ke Yerusalem, menunggu janji itu. Mereka berkumpul dalam bait Allah dan mereka terus memuliakan Allah. Kita sulit berkumpul karena dilarang oleh undang-undang. Apakah keluarga-keluarga kita juga berkumpul di rumah dan beribadah memuliakan Allah sambil menantikan saat-saat janji itu? Saat-saat di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya, kepada gereja Tuhan. Belajar daripada pengalaman yang Injil Lukas sampaikan. Kita belajar dengan apa yang dibuat oleh para murid-murid Yesus. Yesus memberkati kita semua, tapi juga kita harus merespons berkat itu dengan terus memuliakan Allah kapan saja, di mana saja. Sebab dengan memuliakan Allah kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah takut walaupun maut siap menjemput kehidupan kita kapan saja, di mana saja. Hari ini kita diajak untuk terus memuliakan Allah. Jangan meninggalkan Allah sedikit pun. Dengan membaca firman Tuhan, dengan memuji-muji namanya, dengan mempersembahkan persembahan supaya rumah Tuhan terpenuhi dengan segala kebutuhannya. Dan itulah yang Allah mau. Kiranya perayaan Minggu dengan pembacaan Injil Lukas ayat 50 sampai dengan 53 ini terus menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah kita menantang melawan virus corona ini. Dunia menyiapkan cara untuk melawan, menantang itu. Tetapi Allah juga menyiapkan cara dalam iman kita. Dekat kepada Tuhan, memuliakan namanya adalah cara yang terbaik untuk terhindar dari segala ketakutan yang saat ini
kita sudah sedang jalani. Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita umat percaya untuk senantiasa berbuah dengan berkat yang Ia beri, dengan janji keselamatan yang Ia berikan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Di hari Sabat, hari perhentian, hari kemenangan-Mu, kami umat Tuhan, khususnya jemaat GKI Bethlehem RSUD Dok 2 Jayapura, datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan doa sembahyang kami, memuji membesarkan nama-Mu, mempersembahkan apa yang ada pada kami dari kelebihan maupun kekurangan kami di rumah Tuhan, bahkan di rumah-rumah warga jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah hari Minggu. Semua itu kami buat Tuhan karena kami takut kepada Engkau, karena kami berjuang dan berupaya menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan yang memiliki hidup kami. Biarlah apa yang dibuat warga jemaat dalam ibadah di rumah-rumah mereka berkenaan dalam kemuliaan-Mu ya Allah, supaya hidup warga jemaat dituntun, dijaga, diberkati, dilindungi, dan dicurahkan kesehatan serta umur yang panjang untuk menikmati anugerah Tuhan yang tidak pernah kita tahu kapan berakhir. Jauhkanlah umat-Mu Tuhan dari berbagai bencana COVID ini. Biarlah pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami tidak terjerumus dalam sebuah ketakutan jasmani yang sia-sia karena virus ini. Tapi iman kami adalah suluh yang akan menerangi kejasmanian kami yang lemah sebagai umat yang percaya. Hamba memohon ya Allah, dengan firman ini kami diingatkan untuk terus mempergunakan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, keluarga kami, kerja kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga bermohon kepadamu ya Allah yang hidup, lindungi kami daerah Dok 2 dari segala bencana virus ini. Bahkan maut sekalipun Tuhan, hamba tolak dalam nama-Mu. Biarlah umat Tuhan hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka sehat, mereka kuat. Curahkanlah berkat-Mu ya Allah, supaya mereka berkecukupan di dalam segala hal. Bapa di sorga, sebagaimana perintah-Mu untuk kami menunggu di Yerusalem, 31 Mei juga kami akan merayakan peristiwa Pentakosta. Ya Allah, persiapkan hati kami, hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, supaya pencurahan Roh Kudus di tahun ini berbuah, supaya pencurahan Roh Kudus itu, kuasa itu mengusir segala ketakutan sia-sia akan virus corona ini ya Allah. Hamba juga berdoa dalam menjaga hubungan silaturahmi dengan kaum muslim yang hari ini merayakan Idul Fitri dalam kompleks RSUD Dok 2 secara khusus. Tuhan pelihara silaturahmi kami, Tuhan pelihara tali kasih kami, supaya acara kemenangan ini dirayakan dengan benar, baik, dan berfaedah bagi keluarga dan rumah tangga serta lingkungan kami ini. Hamba juga berdoa secara khusus kepada jemaat hamba yang berstatus sebagai dokter, sebagai menteri, sebagai suster, sebagai pengurus rumah sakit, yang setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien umum, yang setiap saat berhadapan dengan pasien-pasien COVID. Tuhan, tutup bungkusi mereka dengan salib-Mu, agar kuasa salib-Mu memenangkan kekuatan virus ini lewat diri mereka. Segala pakaian yang mereka pakai, peralatan yang mereka gunakan, Allah memberkatinya.
supaya mereka tidak takut melayani seluruh pasien-pasien yang hadir. Berkati kami Tuhan, pendeta, penatua Siamas, pengurus unsur yang terus berjuang untuk memelihara iman umat dengan berbagai cara, supaya apa yang kami buat terus mengingatkan umat untuk lihat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dekat kepada Engkau ya Allah. Tuhan juga berkati warga jemaat yang juga turut membantu dalam pelaksanaan live streaming ini. Kehidupan mereka dituntun, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah, bangsa negara kami hari demi hari. Inilah syafaat kami ya Allah, lindungi kami Papua, tanah ini dari semua serangan COVID ini. Biarlah damai-Mu bertakhta di tanah ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 355 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Kita nyanyikan ayat ketiga dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat. Baka dan kata-kata selanjutnya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa, Ia serta. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Menunggu nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus di rumah yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ingat dan berbuatlah sebagaimana nasihat firman Tuhan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, demikian ibadah Minggu 24 Mei 2020. Biarlah berkat Tuhan mengalir. Shalom, selamat pagi.